Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Tema kultum kita kali ini adalah tentang bagaimana kesolehan kita sebagai orang tua menjadi payung pelindung bagi anak cucu kita kelak. Pertama, kita bisa belajar dari keluarga Imran atau Ali Imran. Nama Imran abadi dalam Al-Quran bukan karena beliau seorang nabi, melainkan ia adalah seorang ayah yang soleh. Kesolehannya dan istrinya melahirkan Maryam yang suci, yang kemudian melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Kesalehan Imran menciptakan lingkungan atau mihrab yang terjaga bagi anaknya. Kemudian Allah memilih keluarga Imran di atas segala umat karena keteguhan iman mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Allah mensejajarkan keluarga Imran dengan para nabi besar, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Padahal Imran sendiri bukanlah seorang nabi, ia adalah seorang yang soleh, yang taat. Ini menunjukkan bahwa kesalehan kepala keluarga mampu mengangkat derajat seluruh keluarganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 32 Allah membuat garis keturunan yang berkesinambungan. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata dzurriyyah di sini mengisyaratkan bahwa kesalehan itu menular dan diwariskan. Allah Maha mendengar doa-doa orang tua dan Maha mengetahui niat tulus mereka dalam mendidik anak. Di ayat 35 nazar istri Imran agar diberikan keturunan yang soleh. Wa idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis, karena itu terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kesolehan Imran bertemu dengan ketulusan istrinya. Mereka tidak meminta anak agar menjadi kaya atau terpandang, melainkan agar anak itu muharraron, khusus untuk beribadah kepada Allah. Kedua, kita belajar dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam, mengungkap sebuah rahasia besar. Allah menjaga harta dua anak yatim dengan cara memperbaiki dinding rumah mereka yang hampir roboh. Mengapa Allah menolong mereka? Wa kana abuhuma salihan, sedangkan ayah kedua anak itu adalah seorang yang soleh. Ibnu Abbas
menjelaskan bahwa kedua anak yatim tersebut dijaga oleh Allah bukan karena amal ibadah mereka sendiri, karena mereka masih kecil, melainkan karena kesolehan ayahnya 7 generasi sebelumnya. Ini adalah bukti nyata bahwa amal soleh orang tua adalah asuransi terbaik dari langit untuk anak cucunya. Ketika kita bisa belajar dari kisah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah teladan nyata dalam konsep ini. Saat ia menjelang wafat, seseorang bertanya, "Apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu?" Mengingat ia sangat zuhud dan tidak meninggalkan harta warisan yang banyak, beliau menjawab dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna waliyallaha alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawalla sholihin." Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Pesan Umar bin Abdul Aziz, jika anak-anakku soleh, maka Allah lah yang akan menjamin hidup mereka. Jika anak-anakku durhaka, aku tidak sudi meninggalkan harta yang hanya akan mereka gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Sejarah mencatat bahwa keturunan Umar bin Abdul Aziz hidup berkecukupan dan terhormat, sementara keturunan khalifah lain yang bergelimang harta warisan justru jatuh dari dalam kemiskinan. Kesalehan kita ini bukan hanya untuk pahala pribadi, tapi merupakan bentuk kasih sayang terjujur kepada anak-anak kita. Jika kita ingin anak kita dijaga oleh Allah saat kita sudah tiada, maka jagalah aturan Allah saat kita masih hidup. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.